saya dari rumah turun menuju ke masjid, keinjak kotoran anjing. Nah, sampai di masjid saya cuci 7 kali, salah satu dengan air tanah. Wuduk batal tak? Lagi salat, orang negur, Pak, dia bilang ada najis, batalkan salat. Pandang najis, oh ada, cuci, kemudian ulangi salat. Al kasfi auratin, atau terbukanya aurat. Pak, itu kain sobek. Di mana? Tu pelahak belakang tu nampak kelihatan. Buka kain, jangan buka semua. Buka ya begitu. Pindahkan posisi yang sobek tu di tengah-tengah. Lalu lipat. Lipat begitu, gulung, udah aman. Walaupun cap gajah duduknya di samping. Tak masalah. Ya. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar mitahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Muin. Ini lanjutan mengenai yang membatalkan salat. Wa tarku ruknin amdan. Dan termasuk yang membatalkan salat adalah meninggalkan rukun dengan sengaja. Ya, rukun itu ada 13. Nah, salah satu rukun itu apabila ditinggalkan dengan sengaja batal. Kerana rukun ini tak ada ubatnya dah. Tak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Kalau tak sengaja bagaimana? Tak batal. Ya, sengaja batal. Maka unsur sengaja ini berat hukumnya. Kerana istilahnya melawan, dia melawan hukum, ada unsur kesengajaan. Jadi termasuk membatalkan meninggalkan rukun dengan sengaja walaupun rukun qauli. Ya, walaupun rukun qauli. Man rukun qauli itu Al-Fatihah. Apalagi takbiratul ihram, apalagi tahiyat akhir, kemudian salam yang pertama. Itu 4 rukun qauli. Ya, salah satu ditinggalkan rukun qauli batal, apalagi rukun fi'li, rukun perbuatan. Nah, bagaimana kalau tidak sengaja? Nah, apabila dia lupa maka tak batal. Dia lupa tak batal. Namun dia harus melakukan apa yang dia tinggalkan. Dia harus kembali lagi. Waktu dia sujud teringat tadi belum rukuk, berdiri lagi. Berdiri, takbir rukuk, i'tidal, sujud dan seterusnya. Nah, ya, itu pembahasan seperti itu. Jadi rukuk itu termasuk rukun ya. Lanjut, wasyakkin fi niyyati taharrum. Termasuk juga batal di sini adalah ragu dalam niat pada waktu takbiratul ihram. Niat itu rukun atau sunnah? Rukun. Siapa yang tak ada niat di hatinya batal. Lalu dia takbir, Allahu Akbar. Dia pun baca iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Teringat tadi udah niat ke belum? Batal.
Ya, kerana niat tak boleh main-main. Ragu batal, apalagi yakin. Kena kunci ibadah. Ya, dia takbir tu dengan niat bersamaan. Allahu Akbar. Dari A sampai Bar, disitulah niat beriringan dengan takbiratul ihram. Ragu pula, lagi baca iftitah, udah baca niat ke belum? Udah niat di hati ke belum waktu takbir tadi? Batal. Ya, ragu batal, apalagi sengaja. Lanjut, au syartin laha ma'amudiyin ruknin qawliyin. Ya, atau juga ragu dengan syarat yang ada pada niat itu, sedangkan salat berjalan sampai rukun qauli, au fi'liyin, atau sudah berjalan masuk rukun fi'li, au tuli zamanin, atau juga waktu sudah berjalan lama sudah, ragu dengan niat, batal. Ya, batal dia. Apa yang diragukan ini? Nah, syarat niat. Mana syarat niat? Nah, syarat niat itu ada 3. Ya, syarat niat ada 3. Yang pertama, ini dinazamkan, disairkan ni. Ya sa'ili an syurutin niyah, wahai orang yang bertanya tentang syarat niat. Al-qasdu wa ta'yinu wal fardiyah. Syarat niat ada 3. Pertama qasad, yang kedua ta'yin, yang ketiga ta'arud. 3 macam ni harus ada. Bahasa Arabnya kalau niat usalli fardal maghrib, usalli fardal isya, usalli fardal subhi, usalli fardal zuhri, usalli fardal asri. Itulah dia qasad, ta'arud, ta'yin. Usalli qasad, ya, kemudian ta'arudnya fardu atau sunnah, kemudian ta'yin itu nama salatnya itu, apakah maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Ini 3 macam ni. Qasad, ta'arud, ta'yin. Terbetik di hati, usalli fardhu zuhri, takbir Allahu Akbar. Di dalam hati terbetik usalli fardhu zuhri. Pakai terjemahan pun boleh. Aku niat salat fardhu zuhur, terlintas di hati, sudah cukup dah. Qasad, ta'arud, ta'yin sudah masuk. Ya. Usalli fardhu asri, qasad, ta'arud, ta'yin dah masuk. Allahu Akbar, terlintas di hati, sengaja aku salat fardu asar, sengaja aku salat fardu maghrib, terlintas begitu di hati, sudah cukup. Pakai bahasa Arab bagus, terjemahan boleh, kerana dia tak dilapaskan. Tapi dilapaskan bagaimana? Sunnah. Itu mazhab Imam Syafi'i, sunnah. Mengingat-ingat, jangan sampai salah niat. Usalli fardhu subhi rak'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Itu dilapaskan sebelum takbir, mengingat-ingat, jangan sampai nanti takbirnya salah. Nah, itu ada manfaatnya masih. Tapi itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Kapan wajibnya? Waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Antara A dengan Bar terlintas usalli fardhu subhi ma'muman. 4 saja sudah cukup berjamaah. Qasad, ta'arud, ta'yin sebagai makmum. Usalli fardhu subhi ma'muman, sudah sah, terlintas di hati. Nah, kalau ragu, Allahu Akbar, dia baca iftitah, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, terlintas di hati. Tadi cukup dah ya qasad, ta'arud, ta'yinnya? Batal. Ya, batal tu dah, kerana dianggap sama dengan yang pertama tadi itu. Nah, sedangkan waktunya ini, waktu dia ragu itu berjalan masuk rukun qauli. Rukun qauli itu apa? Al-Fatihah. Atau masuk rukun fi'li, waktu i'tidal. Atau juga tuliz zamanin, waktu berjalan udah lama. Kata Imam Syarqawi di sini, yakni kadarnya 1 rakaat. Kalau kita ragu di hati, berjalan waktu lama sampai sekira-kira orang salat 1 rakaat, batal. Ya, batal dia. Nah, bagaimana tak batal?
kalau belum masuk rukun qauli boleh, tak batal dia. Ya, contoh. Ini contoh. Ini kalau paham ni tak perlu mengulang takbir ya. Dia takbir ni, Allahu Akbar. Ya, dia pun baca iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Teringat tadi. Cukup tak tadi qasad ta'innya? Udah niat atau belum tadi? Nah, kalau dia timbul keraguannya sebelum sampai rukun qauli apa tadi? Al-Fatihah. Berarti situasinya masih membaca iftitah, timbul keraguan sudah niat atau belum, atau cukup tak tadi qasad ta'innya. Nah, apabila timbul keraguan seperti ini boleh diperbaiki, langsung diperbaiki niatnya selama belum masuk rukun qauli. Nah, kalau begini langsung perbaiki, hentikan iftitahnya, langsung niat lagi usalli fardhas subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, baca lagi iftitah, kemudian terus baca Al-Fatihah dan seterusnya, tidak batal. Yang penting dia ingat tadi keraguan itu sebelum masuk rukun qauli, sebelum membaca Al-Fatihah. Tak boleh diulang takbir, perbaiki niat saja karena jarak waktunya masih pendek. Tapi kalau udah baca Fatihah gimana? Tak berlaku lagi. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya sampai wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teringat. Tadi niat udah ke belum? Tadi cukup enggak qasad ta'innya? Batal. Apa sebab? Ingatnya sudah jauh, sudah masuk rukun qauli. Paham tu? Paham ya? Jadi jangan boros-boros. Kalau seandainya Allahu Akbar baru baca iftitah teringat, udah niat ke belum? Perbaiki niat, jangan diulangi takbir. Ya, perbaiki niat terus baca iftitah lagi, ulangi. Begitu dia. Ya. Ini yang berbahaya ni imam. Imam ni kalau paham ni aman dia. Takbir imam, Allahu Akbar, salat subuh. Lagi baca iftitah teringat. Udah niat subuh tadi belum? Qasad ta'in sudah cukup atau belum? Langsung perbaiki, jangan mengulangi takbir. Apa sebab? Imam ni, ya, kok imam takbir lagi, gimana makmum yang udah takbir tu? Ya, jadi ini kalau paham ilmu tu enak. Ya, langsung perbaiki niat, baca iftitah lagi, terus baca Al-Fatihah. Yang berbahayanya, takbir Allahu Akbar, baca iftitah sampai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Teringat tadi cukup tak qasad ta'innya, lupa ditakbir lagi Allahu Akbar. Gimana makmum tu? Nah, ini kacau jadinya. Kecuali dia umumkan, maaf jamaah, tadi saya takbir lupa niat, kita ulangi lagi. Tetap ribut tu, pasti ribut. Walaupun benar tapi pasti ribut dia. Nah, makanya jangan mengangkat takbir lagi, cukup perbaiki ini. Bagian itu sama dengan semuanya. Ya, sama dengan satu rukun. Sebagian rukun dia ragu, maka sama dengan satu rukun. Apalagi berlalu waktunya panjang di dalam keraguan tadi. Au ma'a qasri, pendek. Gimana nih? Waktunya masih pendek, sama tadi. Kalau waktunya masih pendek, belum masuk rukun qauli, cepat perbaiki niat dan dia tak batal. Walam yu'adda ma qara'ahu fi, dan apa yang dibaca tadi itu tidak dihitung. Sama tadi kan? Sama tadi. Allahu Akbar. Ragu tadi ni. Rukun ni. Gimana ni rukun ni? Waktu belum lama berjalan, lalu dia perbaiki niatnya atau rukun qaulinya,
apa yang dibaca tadi dianggap belum dibaca, maka ulangi lagi. Ya. Contoh lagi baca surah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Timbul keraguan. Tadi Al-Fatihah udah belum? Ayo. Ini rukun qauli ni ya. Nah, Al-Fatihah udah belum? Batalkan surah, baca Al-Fatihah lagi. Ya, batalkan surah, baca Al-Fatihah lagi. Jadi surah yang tadi dibaca tidak dihitung. Dia harus baca Al-Fatihah, kemudian baru membaca surah lagi. Begitu dia. Jadi apa yang dibaca, karena rukun ditinggalkan tadi, yang dibaca dianggap tidak ada. Baca Al-Fatihah, baca rukun kembali, kemudian teruskan berikutnya. Ya. Udah ini ya, selesai, mudah-mudahan dapat dipahami. Far'un, cabang tambahan. Lau akhbarahu adlu riwayatin, apabila dapat berita dari orang yang adil, ya, tentang binahwi najisin, tentang dia menyentuh najis, au kashfi auratin, atau auratnya terbuka, mubtilin, yang bisa membatalkan, lazimahu qabuluhu, wajib dia terima berita itu. Lagi salat ni, ada orang negur, Pak, najis tu pakaian bapak. Wajib kita terima berita itu. Putuskan salat, lihat najis. Oh betul ada. Cuci. Wuduk diulang tak? Hah? Benar kan tak ni? Ya, saya dari rumah turun menuju ke masjid, keinjak kotoran anjing. Nah, sampai di masjid saya cuci 7 kali, salah satu dengan air tanah. Wuduk batal tak? Apa sebab? Nah, najis itu yang wajib dibersihkan. Najis tidak membatalkan wudu. Ya, mau paham tu? Jadi najis tidak masuk dalam hal-hal yang membatalkan wudu, tetapi najis tidak menyebabkan salat tidak sah. Nah, jadi wudu tak batal, namun salat berpengaruh, maka wajib dibersihkan. Lagi salat, orang negur, Pak, dia bilang ada najis, batalkan salat. Pandang najis, oh ada, cuci, kemudian ulangi salat. Ya, orang yang adil tu artinya kita percaya dia benar. Ya, orangnya pun dipercaya, apalagi di masjid. Orang-orang di masjid kan dianggap adil tu. Dia salat tu dianggap baik lah dia. Nah, al kashfi auratin, atau terbukanya aurat. Pak, itu kain sobek. Di mana? Tu pelahak belakang tu nampak kelihatan. Pun hentikan salat, tengok di belakang ni, ternyata nampak pahaknya tu dari sobekan kain. Gimana ni? Batal. Lalu wuduk batal tak? Tak. Buka kain, yang sobek tu letakkan di tengah, lipat begitu, lipatkan sarung. Nampak dah tu? Tak lagi dah. Tu caranya. Ya, buka kain, jangan buka semua. Buka ya begitu, pindahkan posisi yang sobek tu di tengah-tengah, lalu lipat. Lipat begitu, gulung, udah aman. Ya, selesai. Walaupun cap gajah duduknya di samping, tidak masalah. Ya, jadi cap gajah duduk tak pengaruh. Ya. Au binahwi kalamin mubtilin fala, atau berita dari seseorang tentang percakapan yang bisa membatalkan salat. Orang ni datang menyimak bacaan kita ini, batalkan tak ni? Berita ini tak usah kita terima. Apa sebab? Kalau bacaan kita lebih tahu daripada orang itu. Orang di luar salat ya. Tapi kalau najis, orang kadang lebih tahu dari kita.
Nah, wajib terima berita tentang najis, terbukanya aurat. Tapi kalau mengenai bacaan, orang negur, kayak bapak tu salah bacaannya, jangan dengar. Teruskan salat. Kita yang lebih tahu. Ya, wallahu a'lam. Selesai sudah. Ada pertanyaan? Silakan. Ini orang salat pakai baju kaos. Begitu dia sujud, nampak belakang itu. Ya, nampak belakangnya, baju kaosnya terangkat, celana jinnya ke bawah. Capnya nampak levis. Tapi maaf, yang nampak punggung belakang itu di bawah pusat, batal. Ya, batal dia. Maka pastikan, silakan pakai baju kaos tapi panjang ke bawah. Ya. Yang pertanyaan beliau ni ya sering kita temukan. Ya, maklumlah baju kaosnya tidak panjang, pas-pasan. Begitu dia sujud, naik baju kaosnya, nampak di belakang ini dari celananya itu. Dan yang nampak itu kulitnya itu posisinya di bawah pusat, batal. Ya, batal dia. Salam. Kita beritahu. Ya, kalau dia udah begitu, nanti sesalah beritahu. Lain kali pakai baju jangan yang pendek, yang panjang bajunya, kaosnya itu. Karena kau tadi sujud kelihatan nampak punggung belakang, dan itu posisinya punggung itu nampak dari celana itu di bawah pusat. Di bawah pusat berarti aurat. Ya, berarti aurat. Nah. Kecuali dia masuk dalam bajunya pakai ikat pinggang tu, Pak. Enggak masalah, itu aman. Ya, pakai ikat pinggang. Cuma anak sekarang mana pakai ikat pinggang lagi, tak model katanya. Ya. Gimana? Musa, Ibrahim wa Musa. Ya. Imam baca surah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Makmum Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tak sunnah. Bahkan bisa merubah posisi rukun. Kerana dalam salat itu ada salawatnya dan sebagainya. Ya udah, tak masalah, nama-nama Nabi disebutkan, dengar saja udah. Kecuali ayat-ayat yang berhubungan dengan salat, seperti ada ayat dibacakan imam itu mengenai azab. Ya. Innallaha syadidul azab, syadidul iqab. Allahumma inni a'udzubika min azabik. Baca doa boleh. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, kata imam. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang berbuat baik. Allahumma yas'aluka rahmatan min indik. Aku minta rahmat dari sisimu ya Allah. Boleh. Nabi pun begitu. Ada ayat-ayat azab, Nabi berlindung. Ayat tentang masalah surga, minta masuk surga. Tapi nama Nabi disebut, tak sunnah menyebut alaihi salam, alaihi wassalam. Apalagi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak dianjurkan. Qunut juga begitu, aminkan saja. Imam bilang wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi, amin. Tak perlu bersalawat Allahumma salli wa sallim alaihi. Tak perlu dia, aminkan saja. Kerana dalam salat tu ada ketentuan. Nah, beda di luar salat. Ya, dalam salat tu ada ketentuannya. Itu yang lebih baik, lebih aman. Baik, sudah. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.